Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 4 akan membuat podcast tentang kebugaran jasmani dan HIV atau AIDS. Selamat menonton. Halo, narasumber kali ini yaitu Rahma Julianti Herlina yang akan sharing-sharing tentang kebugaran jasmani dan HIV atau AIDS. Menurut Rahma sendiri, pengertian olahraga itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, pengertian olahraga itu yaitu mengenai kesehatan tubuh dan kebugaran jasmani juga. Apakah dari dulu emang suka olahraga atau ada hobi yang lainnya? Emang dari dulu sih saya suka hobi olahraga ya. Termasuk hobi saya itu kesukaannya voli, bermain voli. Awal mula suka hobi voli itu karena apa sih? Dari dulu sih emang kesukaan saya hobinya bermain voli ya. Untuk meluangkan waktu dan untuk kesenangan pribadi saya. Sebelumnya, apakah pernah mengikuti perlombaan-perlombaan? Sebelumnya mulai dari SMP sih ya. SMP saya mengikuti seperti sparring, turnamen, dan di turnamen tersebut saya alhamdulillah masuk kejuaraan tingkat ketiga. Untuk sekarang, apakah ada mempersiapkan lomba-lomba untuk event selanjutnya? Kalau untuk sekarang saya untuk mempersiapkan lomba tidak ada ya. Mungkin di bulan-bulan kemarin saya pernah ikut lomba, contohnya atletik. Dong kasih sedikit tips cara bermain voli yang baik dan benar itu seperti apa? Dalam permainan bola voli itu banyak ya, banyak teknik-teknik. Contohnya seperti passing, servis atas, servis bawah, blocking, dan smash. Permainan bola voli, kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh para pemainnya? Kesalahan dalam kecenderungan bermain bola voli itu banyak. Contohnya cedera lah. Cedera kan banyak dilakukan sama pemain. Contohnya banyak yang nggak pemanasan dulu, terus banyak cedera. Kebugaran jasmani selalu ada yang namanya HIV atau AIDS. Menurut Rahma, pengertian HIV dan AIDS itu seperti apa? Kebugaran jasmani dan rohani, terdapat penyakit HIV. Menurut saya, HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, mengganggu kemampuannya untuk melawan infeksi dan penyakit. Cara mengetahui seseorang yang terjangkit virus HIV atau AIDS itu gejalanya mula-mula dari apa? Secara umum, tes HIV itu dilakukan dengan cara pemeriksaan darah. Bagaimana cara menangani orang yang terkena virus HIV atau Penderita yang telah terdiagnosasi HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV menandakan. Untuk saat ini penyakit HIV atau AIDS itu bisa disembuhkan atau tidak sih? Menurut saya, kalau untuk saat ini memang tidak ada obat ya untuk benar-benar menyembuhkan virus ini. Pengobatan yang ada saat ini pun baru dapat menurunkan jumlah virusnya dalam darah sampai pada poin virus ini tidak terdeteksi, sehingga dapat mencegah AIDS dan infeksi lain. Apakah sejenis dan pengguna narkoba memiliki resiko besar terhadap virus HIV atau AIDS? Sekarang ini 90% di Indonesia saat ini pun bisa mencapai 90% dari semua infeksi HIV tersebar melalui hubungan seksual, dan 60% dari angka tersebut merupakan hubungan heteroseksual. Jadi, virus ini menyebar melalui hubungan kontak sesuai seksual tanpa pelindung, dan dalam hal ini tidak pandang bulu dalam hal jenis hubungan seksualnya. Apa saja 4 teknik dasar permainan bola voli menurut Rahma sendiri? 3. Menurut saya, ada 4 teknik dasar permainan. Menurut saya sendiri, ada 4 teknik dasar dalam permainan bola voli. Yang pertama ada servis bawah, terus passing atas, passing bawah, smash, dan blocking. Menurut Rahma, latihan apa saja sih yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani dalam diri kita? Menurut saya,
Latihan yang dapat dilakukan untuk mengukur dan meningkatkan ketahanan otot yaitu yang pertama ada push up, back up, pull up, dan sit up. Ada beberapa kebugaran jasmani itu kan ada yang namanya mempengaruhi kebugaran jasmani. Nah, sebutkan ke-6 faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani itu tersebut. Menurut saya, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani itu ada 6. Yang pertama ada usia. Usia salah satu faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang kedua ada genetik. Genetik juga termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Terus yang ketiga ada jenis kelamin. Keempat konsumsi makanan. Dan yang kelima aktivitas fisik. Cukup sekian podcast dari kami mengenai kebugaran jasmani.